Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen soal isu sepak bola tanah air? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Messi Yildiz nih ya, ternyata benar pura-pura cedera. Ya, Messi Yildiz adalah dugaan besar pemicu utama Sintayong dipecat. Ya, fakta ini diungkapkan dalam podcast Masih Kure, di mana mantan mertua Arhan Andre Rosiade menuturkan bahwa ada satu pemain diaspora yang pura-pura cedera saat timnas Indonesia melawan China. Awalnya, pemain ini bercerita kepada pemain lokal bahwa dia harus fokus ke klub utamanya. Yang diketahui pada saat itu, Messi Yildiz memang cedera saat melawan China. Merasa ini sesuatu hal yang salah, pemain lokal tersebut langsung bercerita kepada Sintayong. Udah ketahuan malah nantang, Messi bilang mau STY yang out atau saya yang keluar. Dan yang lebih gong lagi, jadi asisten sekaligus Sintayong mengetahui hal ini. Tonton pertandingan bola seru, klik bio gua. Dugaan tersebut terbukti di menit ke-58. Host sempat menyebutkan nama Messi Yildiz. Main jago dong, sehingga muncul dugaan kuat bahwa pemain yang dimaksud adalah back FC Twente tersebut. Kasihan rasanya melihat pemain-pemain seperti Jay Ijes, Tom Hey dan Kavil Verdong yang selalu tampil tulus membela merah putih. Sementara ada pihak yang justru terkesan hanya ingin numpang nama. Ya karena sekarang timnas Indonesia sudah kalah, semoga ke depan bisa tampil lebih solid bersatu tanpa kepentingan pribadi. Yes, itu yang paling penting. Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang dibungkus dengan nama tim nasional. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal Messi Yildiz, saya pikir pemain ini secara kualitas tidak bisa diragukan. Kenapa? Karena terbukti musim yang lalu dia sangat disanjung-sanjung, kemudian di klubnya juga di FC Twente dia dipakai terus, dapat menit bermain dan menjadi salah satu pemain termahalnya Indonesia, bahkan di Asia Tenggara itu nomor 1 kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Dan untuk level Asia itu peringkat 6 lah atau 5 kalau saya tidak salah. Kalau salah lagi boleh dikoreksi. Tetapi rupanya ada cerita-cerita lain di balik ya performa gemilangnya di musim yang lalu, di mana ada clue dari Pak Andre Rosiade bahwa ada pemain yang mengancam untuk mengundurkan diri dari timnas. Saya yang out atau Sintayong yang out, dan pemain ini berani mengancam federasi. Ya, dan saat itu sekali lagi kita harus berani bicara bahwa federasi takut, jelas federasi takut kehilangan pemain ini daripada kehilangan Sintayong. Nah, mereka memilih pemain ini karena pemain ini punya market value yang tinggi, punya nama besar, dan yang jelas punya garis keturunan Indonesia. Nah, siapa pemainnya sudah pasti dan tidak lain dan tidak bukan adalah Messi Yildiz. Karena kalau kita lihat dari clue yang diberikan sama Pak Andre Rosiade, kemudian ada video-video yang lain di mana exco PSSI bilang berat rasanya untuk memilih pemain ini segala macam. Pokoknya adalah videonya, teman-teman bisa saksikan lah. Dari clue-clue itu kan kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa pemain yang dimaksud oleh Pak Arya Sinulinga dan dimaksud oleh Pak Andre Rosiade ini ya Messi Yildiz. Tidak ada yang lain, karena clue-nya itu jelas. Yang cedera waktu lawan China ketika kita kalah 2-1 kan Messi Yildiz. Diganti kemudian ya pulang ke Belanda dan selanjutnya kan tidak bermain lagi kan begitu dengan alasannya cedera. Dan Pak Andre Rosiade bilang pemain ini pura-pura cedera. Nah, poinnya dari kasus Messi Yildiz dan Sintayong itu apa? Poinnya adalah the point is jangan sampai kita itu menaturalisasi pemain hanya asal-asalan. Ya, ini pukulan telak menurut saya untuk federasi. Kenapa? Karena dari kesimpulan yang diambil sama federasi, keputusan yang diambil sama federasi bukan berujung buah yang manis, tetapi berujungnya itu kita petik buah yang pahit. Dimana ketika mereka mempertahankan Messi Yildiz dan melepas Sintayong sebagai pelatih kepala dengan alasan komunikasi yang tidak harmonis lagi, sekarang kita tidak lolos Piala Dunia. Ya gara-gara siapa? Ya gara-gara federasi. Kenapa kita bilang gara-gara federasi? Ya karena federasi yang mengganti pelatih. Kan begitu. Iya kan? Karena federasi yang mengganti pelatih. Dan saya pikir bukan hanya 1-2 pemain yang tahu soal masalah Messi sama Sintayong. Mungkin semua pemain tahu. Masa sih semua pemain tidak tahu? Kan begitu. Semua orang yang terlibat di dalam timnas, baik itu di timnasnya sendiri, tim kepelatihannya sendiri, kemudian PSSI-nya sendiri, saya pikir semua orang tahu. Cuma siapa sih yang mau bicara kan begitu? Oke, fine. Mungkin untuk meredam suasana yang tidak diinginkan terjadi gitu kan. Jangan sampai ada hal kisruh kemudian chaos dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke, fine. Tapi semakin ke sini kita kan semakin terang benderang, semakin jelas ini bahwa ada sesuatu di balik pemecatan Sintayong di luar teknis, dan terjadilah
hal-hal yang selama ini kita curigai bahwa ada hal-hal lain selain komunikasi, dan itu dibongkar langsung sama Pak Andre Rosiade. Nah, semoga kedepannya timnas kita tidak ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan menurut saya jangan sampai hal-hal semacam ini dipakai sebagai alat politik oleh oknum-oknum tertentu ya untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan mantan pelatih kita dan supporter timnas Indonesia. Jangan sampai. Semoga orang-orang yang selama ini bersuara keras soal Sintayong kemudian soal Patrick Kluivert, ya mereka benar-benar cinta dengan Indonesia seperti kita lah. Murni kita mendukung timnas Indonesia, siapapun pelatihnya, siapapun foto federasinya, the number one is tim nasional. Ya kan? Kita bukan berarti tidak mendukung Patrick Kluivert, dukung, tetapi ketika hasilnya seperti ini dengan cerita yang lain, maka kita wajib berteriak bahwa Sintayong tidak layak dipecat dan Patrick Kluivert harus dipecat segera. Kan seperti itu. Pria ini tersenyum di waktu yang salah. Bayangin di saat orang lain larut dengan rasa kesedihan atas kekecewaannya karena kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun lihatlah foto ini. Foto yang saat ini menjadi perbincangan fans Indonesia di media sosial. Foto 3 staf kepelatihan timnas Indonesia. Yang satunya terlihat murung tanpa ekspresi, yang satunya lagi memasang wajah datar dengan mata penuh kekecewaan. Namun lihatlah anomali satu ini. Bagaimana bisa dia tersenyum di saat seperti itu? Anomali, tersenyum Cok. seperti orang tanpa penyesalan. Lalu hal lain yang menjadi sorotan adalah tak adanya staf kepelatihan yang mendatangi ini tribun dia nih fans yang Indonesia membingungkan ini. untuk mengucapkan permintaan maaf dan menampilkan rasa hormat kepada supporter yang telah datang jauh-jauh untuk mendukung skuad Garuda. Mereka napak hanya duduk di bench dan langsung masuk ruang ganti tanpa memperdulikan kondisi supporter di tribun seperti yang dilakukan oleh para pemain. Saya pikir kenapa para staf pelatih dari Patrick Kluivert termasuk Kluivertnya sendiri tidak ikut dengan pemain ke tribun, ya karena waktu kita kalah dari Irak ya kalau saya tidak salah, itu nama Sintayong itu menggema di stadion King Abdullah Sport City teman-teman. Jadi mungkin ya secara mental dia mungkin down juga, loh saya yang pelatih kok namanya Sintayong yang diteriakan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, rupanya ada ya sedikit keributan lah di locker room terkait taktikal yang akan dipakai, formasi yang akan dipakai ketika melawan Arab Saudi. Nah di situ rupanya tidak sejalan lah para pemain dengan Patrick Kluivert. Kabarnya seperti itu ya, kabarnya seperti itu, tidak sejalan antara para pemain dengan Patrick Kluivert kemudian dengan dua asistennya soal strategi yang akan dipakai melawan Arab Saudi. Nah dari kisruh di ruang ganti itu, kisruh kecil, dan akhirnya itu berbuah di lapangan, hasilnya itu kita kalah 3-2 dari Arab Saudi. Nah dari raut para pemain, saya pikir itu sudah terlihat jelas seperti tidak ada chemistry di antara mereka, seperti ada terjadi sesuatu di antara pemain-pemain ini yang mereka coba untuk sembunyikan dari kamera, ya dari supporter, dari orang-orang yang ada di situ. Tapi terlihat jelas ketika Kevin Dix, Jay Itzes dan Tom Haye itu mereka berdebat. Yang paling terlihat jelas ada videonya. Tom Haye sama Kevin Dix sampai dilerai kan sama Jay Itzes. Artinya ada sesuatu yang lain di dalam locker room yang tidak mau dibuka oleh pemain-pemain ini. Dan saya apresiasi sebagai supporter, kita harusnya apresiasi hal-hal seperti itu, bahwa walaupun ada terjadi kisruh, ada terjadi perbedaan pendapat di locker room, tetapi di lapangan mereka mencoba untuk memberikan segalanya supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun hasil akhirnya itu sangat-sangat mengecewakan. Tetapi sekali lagi dengan Patrick Kluivert pulang ke Belanda dan tidak kembali ke Indonesia, saya pikir ya dia tidak menghargai supporter yang sudah mendukung dari nol timnas Indonesia sampai dengan saat ini. Karena ya yang dia latih itu timnas Indonesia, bukan timnas Belanda. Lain hal ceritanya kalau para pemain yang ada sekarang ini mereka kembali ke Belanda. Oke, mungkin ada 1-2 orang yang kembali ke Belanda, tapi mayoritas semua itu kembali ke Indonesia. Harusnya Patrick Kluivert kembali ke Indonesia dulu, minta maaf ya kan, secara terbuka di media kepada seluruh masyarakat Indonesia, baru dia pulang ke sana. Harusnya seperti itu, tapi kan tidak dilakukan. Ya sudah, up to you. Kau siap-siap dipecat kan gitu. Setelah 2 hari terdiam, akhirnya Patrick Kluivert bersuara. Ya, kekalahan telak yang membuat timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia tentunya banyak yang kecewa. Dalam unggahannya bukannya minta maaf kok, malah ikutan kecewa. Tapi ada 3 poin yang menurut gue kok bisa-bisanya pede seperti itu. Pertama, we've worked tirelessly to bring together players from home and abroad. Bisa dibilang menunjukkan upaya keras menyatukan pemain lokal
lokal dan diaspora agar solid sebagai satu kesatuan. Solid emang boleh coach, tapi kemarin adalah laga hidup dan mati. Mencoret Justin Hubner perkara IG story menurut gue sama aja bunuh diri. Dan yang kedua, this is part of longer journey. Perjalanan ini belum berakhir, masih panjang menuju kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi pertanyaannya, siapa yang mau punya story panjang lagi bersama Anda? Dan gongnya di sini, true progress takes time. Kemajuan sejati tidak terjadi instan, butuh waktu, kesabaran, dan kerja keras terus-menerus. Benar juga, kemajuan sejati emang butuh waktu. Sayangnya waktu itu sudah dimulai sejak era Sinteyong, bukan baru sekarang. Sedikit agak curiga, kata Mahpun tak ada, jangan-jangan Patrick Kluivert gak dipecat nih. Tapi menurut Pak Andre Rosiade, ada info orang dalam. Ini yang bilang tuh Pak Andre loh. Ada info dari orang dalam bahwa sebagian besar exco PSSI itu menginginkan Patrick Kluivert ini out begitu. Ya walaupun ada dua kubu katanya kan. Ada kubu yang menginginkan Patrick Kluivert tetap bertahan di federasi, di kursi kepelatihan timnas, dan ada kubu yang mau supaya Patrick Kluivert itu out. Tapi sebagian besar exco itu menginginkan Patrick Kluivert itu out. Patrick Kluivert itu out dari kursi kepelatihan mengingat hasil buruk yang diraih sama timnas Indonesia selama dipegang sama Patrick Kluivert. Kira-kira begitu. Dan ya kita semua tentunya berharap Patrick Kluivert itu dipecat, tapi tidak mudah teman-teman, karena kalau kita lihat dari kontrak yang ada, dia itu kan pegang timnas sampai tahun 2027. Belum lagi ada klausul-klausul yang kita tidak tahu dalam kontrak itu tulisannya itu apa begitu. Yang tertuang di dalam kontrak itu klausulnya kan kita tidak tahu apakah ketika dipecat nanti pesangonnya dibayar atau kompensasinya dibayar satu orang atau semua tim itu dibayar kompensasinya, kan kita tidak tahu. Nah ini dilema lagi buat PSSI. Mau pecat Patrick Kluivert itu kompensasinya mungkin tidak sedikit, pasti banyak, sangat banyak. Sintayong saja itu ratusan miliar mungkin itu kan, apalagi Patrick Kluivert dengan tim kepelatihannya yang sangat gendut, itu pasti dia punya kompensasinya itu pasti besar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan dari mayoritas masyarakat lah, semua menginginkan kok Patrick Kluivert dipecat. Nah ini pilihan berat sama PSSI. Apakah berani pecat Kluivert dengan membayar kompensasi yang tidak sedikit, atau mempertahankan Patrick Kluivert karena takut membayar, atau karena targetnya itu adalah Piala Dunia 2030 dengan Piala Asia 2027 yang kita tidak tahu. Tapi ya kita sekarang tinggal menunggu selanjutnya apa yang akan terjadi. Pasti seru ini, karena sudah semakin banyak orang-orang yang berani mulai bersuara terkait hal-hal di belakang layar yang selama ini kan ditutup-tutupi sama PSSI. Maksudnya mereka mencoba untuk memberikan yang terlihat baik-baik saja, padahal di belakangnya itu banyak penyakitnya gitu kan. Nah sekarang sudah mulai banyak nih orang-orang yang mulai buka nih satu persatu nih. Oh rupanya ada ini di balik ini, ada ini di balik ini. Dan akhirnya kita semua tahu bahwa untuk timnas itu maju tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena yang kita lawan bukan negara-negara yang ikut kualifikasi Piala Dunia. Kita lawan itu duri dalam daging. Atau dengan kata lain, orang-orang yang ada di samping ini. Satu orang mau maju, tapi 11 orang atau bahkan lebih dari itu tidak mau timnas ini maju, ya kan? Mereka lebih mementingkan bagaimana dapat cuan diri sendiri daripada timnas itu maju. Nah itulah kenapa timnas kita tidak akan pernah maju. Sekarang saja katanya timnas sudah bagus, toh kita tidak lolos Piala Dunia. Itu kan kocak, lucu kan begitu. Belum sempat rapat exco digelar, tapi hasilnya udah nyebar duluan nih bro. Menurut Andre Rosiade, info orang dalam PSSI soal masa depan Patrick Kluivert dan Sinteyong udah bisa ditebak sebelum rapat exco digelar. Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu mayoritas exco itu maunya Sintayong keluar. Ayo kita dengar lebih lanjut. Ayo. Sih, Coach Patrick bakal out dan Coach Shin bakal balik lagi. Informasi ordal sudah Pak. Informasi ordal artinya orang dalam ya. Akan ada ulang pecat Patrick dan kembalikan Sintayong. Meski begitu, kalau menurut salah satu pandit yang Belanda banget ini bilang, selama PSSI masih dipegang Erick Thohir, maka mustahil Coach Shin buat kembali. Yes, betul. Forget it, ST nggak akan balik. I guarantee you. Selama ada Erick Thohir nggak akan balik. Yes. Tapi menurut kalian gimana nih bro? Setuju nggak kalau Coach Shin balik atau mending cari wajah baru? Dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan sepak bola. Mau sepak bola bisa maju. Ngeri nih. Ya betul, Sintayong tidak akan kembali ke timnas selama orang-orang lama masih duduk di PSSI. Percayalah. Kalau kita mau berteriak sampai mulut kita berbusa,
tenggorokan kita putus sekalipun lidah kita keluar seperti sepanjang dasi, Sintayong tidak akan kembali. Alasannya cuma satu, orang-orang lama di PSSI masih ada, masih bercokol nih orang-orang lama di PSSI. Sintayong tidak akan balik. Syaratnya apa supaya Sintayong itu balik? Orang-orang lama di PSSI ya keluar dulu, kan begitu. Nah, inilah penyebabnya teman-teman. Maksudnya begini, jangan sampai dengan kisru-kisru begini, ada kubu Sintayong, ada kubu Patrick Kluivert dipertahankan, ada yang menginginkan Sintayong itu kembali. Jangan sampai dengan perseteruan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip hobinya itu politik. Jangan sampai sisi-sisi politik. Woi, ayam puki dari maksudnya begini teman-teman, jangan sampai sisi-sisi politik itu ditambahkan ke dalam timnas ini. Takutnya mereka manfaatkan ini sebagai kuda tunggangnya mereka, bahwa oh ini kan ada dua kubu nih, Sintayong sama Patrick Kluivert. Nah, orang lebih menginginkan Sintayong kembali nih, mayoritas. Nah, jangan sampai dengan suara mayoritas itu mereka jadikan suara mayoritas sebagai kuda tunggang untuk alasan politis dan tujuan politisnya mereka. Yang kita takutkan itu seperti itu. Jangan sampai. Nah, kita berharap orang-orang selama ini yang punya akses ke dalam PSSI, orang-orang yang katakanlah selama ini berteriaknya sangat keras, ya mereka benar-benar ya murni untuk sepak bola Indonesia lah, berteriak untuk sepak bola Indonesia. Kita hanya berharap seperti itu. Jangan sampai mereka berteriak karena ada something di belakang. Jangan sampai seperti itu. Karena ya menurut saya supporter mendukung timnas itu tidak tahu siapa pelatihnya, tidak tahu siapa ketua PSSI-nya, maksudnya tidak mau tahu. Yang penting timnasnya jalan aja, dukung aja. Itu kan supporter gitu kan. Nah, kalau yang di sana kan ya mereka jelas tujuannya itu ya ada something lah, dan kita tidak tahu itu. Tapi kita berharap timnas kita semakin maju ya, timnas kita itu lebih bagus dari sekarang, dan saya pikir dengan materi pemain yang ada sekarang kita bisa melangkah lebih jauh. Tinggal bagaimana federasi memperbaiki hal-hal yang ya menurut saya harusnya tidak terjadi lah. Kita punya materi pemain saya pikir sudah oke kok, mulai dari pemain belakang sampai pemain depan itu bagus. Kita mulai dari Emil Audero, Martin Pas, kemudian JIC dan kawan-kawan di lini belakang. Lini tengah ada Joy Pelupesi dan Tom Haye, lini depan ada Jonathan, kemudian Romeni, ada Marcelino dan berbagai pemain lainnya. Saya pikir kita punya materi pemain itu tidak buruk kok, tidak buruk dan tidak wow juga, maksudnya oke lah. Nah, itulah yang membuat kita menjadi sangat-sangat kecewa kenapa kita bisa kalah dari Arab Saudi, yang sebelumnya Arab Saudi tidak bisa menang lawan kita. Nah, itulah yang membuat supporter kecewa. Kemudian pemilihan pemain yang tidak tepat, kemudian lawan Irak juga oke, lawan Irak kita bermain sedikit lebih bagus dari pertandingan lawan Arab Saudi, tetapi hasilnya tetap buruk. Dengan proses gol yang tercipta itu memang terlihat ya familiar, sama lah antara golnya Arab Saudi, gol pertama kalau saya tidak salah, dengan golnya Irak itu waktu kasih kalah kita. Jadi Patrick Kluivert menurut saya dengan hasil yang ada ya seharusnya dipecat, karena dengan materi pemain yang ada sekarang saya pikir harusnya kita tidak keluar tempo gitu kan. Maksudnya di ronde keempat ini kita tidak keluar sekarang gitu, harusnya di ronde 5 lah harusnya. Tapi takdir berkata lain dan kita harus bisa menerima itu dengan berat hati ya, walaupun sakit rasanya, berat rasanya, tapi ya kita mau bilang apa lagi, toh ini sudah terjadi ya, kita harus move on dong. Kita harus lihat apa ini, tahun depan masih ada AFF, kemudian ada Piala Asia 2027, 2028 sampai seterusnya itu kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini kan bertahap. Semoga ya PSSI selaku federasi bisa mengambil keputusan yang tidak salah lagi. Nah, sekarang tuntutan mayoritas supporter itu pecat Patrick Kluivert. Apakah federasi itu berani? Ya kita tidak tahu juga. Masih ada rapat exco nanti katanya. Semoga hasil rapat itu bisa memuaskan kita semua, bisa menghibur rasa luka hatinya kita semua, dan Patrick Kluivert dipecat ya. Karena kita ini akan ada di Piala AFF, Piala Asia sampai kualifikasi Piala Dunia. Ini kan bertahap 2026, 27, 28 sampai 2030 ini pertandingan terus. Jadi jangan sampai federasi salah langkah lagi seperti yang sekarang. Ini kan sekarang sudah salah langkah menurut saya. Wah, awalnya sudah bagus langkahnya, sudah bagus kan, jalannya benar ini. Nah, tiba-tiba di persimpangan jalan bingung. Akhirnya kan ambigu, pilih jalan mana? Pilih jalan yang salah. Dengan catatan ya ada pemain yang mengancam Sintayong. Bukan mengancam Sintayong, mengancam federasi. Pilih saya
atau pilih Sintayong, atau dengan kata lain saya yang out atau Sintayong yang out, dan federasi angkat tangan. Oh, lebih bagus Sintayong lah yang out daripada you kan pemain ini. Dan sekarang mereka salah dalam hal ini adalah kita kalah karena Patrick Kluivert dan juga kita lolos Piala Dunia. Ya secara kasat mata ya kita salah lah, kita kalah dan kita federasi salah. Yang dipersalahkan siapa? Si federasi lah, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.